Finish ketujuh. Kedengarannya bagus kan? Solid, rapi, nggak bikin pusing tim. Tapi di Moto3, kadang yang rapi itu justru kalah rame. Dan di saat itulah, nama Brian Uriarte mulai dibandingkan. Karena di sisi lain, ada satu nama yang malah bikin heboh. Veda Ega Pratama. Dan lucunya, dia bahkan nggak finish di Austin. Iya, crash, jatuh, gagal poin, tapi tetap jadi bahan omongan. Ini kalau diibaratkan ya, kayak kamu jatuh dari sepeda, tapi yang ditonton orang malah gaya jatuhnya. Wah, keren jatuhnya, kayak film. Nah, balik lagi ke cerita, kenapa bisa begitu? Kenapa yang finish 7 terasa biasa, tapi yang crash malah terasa wah? Jawabannya ada di satu hal, aura. Sebelum Austin, Veda sudah bikin kejutan. Di Brazil, lap terakhir, salib, ambil podium. Dan itu bukan sekedar overtake, itu pengumuman. Kayak bilang, permisi, saya numpang lewat, tapi sekalian bikin ribut ya. Tapi menantari Uriarte, datang dengan status besar, rookie elite, lulusan jalur juara, ekspektasi tinggi, tapi performanya masih rapi, masih aman, masih belum bikin orang bilang, wah ini bahaya. Dan disinilah yang bikin komentar dari Niklas Ajo jadi menarik. Dia bilang Uriarte hebat, dia bilang progresnya bagus, dia bilang ini hasil positif. Semua benar, nggak ada yang salah. Tapi kalau didengar lagi, rasanya seperti lagi nenangin suasana. Kayak kamu habis ujian, dapat nilai pas-pasan, terus dibilang, yang penting lulus nak. Padahal temen kamu dapat ranking 1. Bukan berarti Uriarte buruk, enggak. Tapi karena ada pembanding yang lagi berisik. Dan pembanding itu, Veda. Sekarang kita lompat lagi. Austin, momen crash. Harusnya ini jadi kesempatan emas. Ini dia, panggung kosong, silahkan ambil spotlight. Tapi hasilnya masih belum cukup bikin semua orang diam. Masih belum cukup bikin narasi berubah. Dan di Moto3, itu penting. Karena ini bukan cuma soal angka, tapi soal siapa yang bikin orang mulai waspada. Sekarang bayangin ini, kalau kamu pembalap lain, lebih takut mana? Yang finish 7 tapi aman? Atau yang berani ngegas sampai crash? Jawabannya jelas, yang kedua. Karena itu artinya dia main di batas. Dan orang yang main di batas, kalau pas semuanya klik, bisa sangat berbahaya. Makanya sekarang situasinya jadi unik. KTM Ajo sebenarnya baik-baik saja. Podium ada, poin aman, progres ada. Tapi tetap saja, ada satu gangguan kecil yang makin lama makin besar. Dan gangguan itu bernama Veda. Sekarang kita lihat ke depan. Eropa, lintasan familiar, tekanan makin tinggi. Ini momen pembuktian. Untuk Uriarte, apakah dia akan meledak atau tetap di jalur proses? Dan untuk Veda, apakah dia akan kembali bikin kejutan atau justru lebih gila lagi? Karena kalau Veda kembali tampil menonjol, maka cerita ini akan berubah total. Dan saat itu terjadi, yang mulai pusing bukan cuma pembalap lain, tapi juga tim besar. Karena jujur saja, kalau pembalap yang awalnya bukan favorit, tiba-tiba jadi pusat perhatian, itu selalu bikin cerita jadi seru. Dan sekarang kita ada di titik itu. Jadi pertanyaannya simple tapi pedas. Siapa yang lebih bikin deg-degan sampai sekarang? Uriarte atau Veda? Karena satu hal yang pasti, persaingan ini baru mulai panas. Jerez sudah menunggu. Lintasan yang tidak memberi ruang untuk alasan. Di sana, tidak ada kata adaptasi. Yang ada hanya satu, siapa yang siap dan siapa yang tertinggal. Dan nama Veda Ega Pratama akan kembali diuji. Tapi, sebelum kita bicara soal kebangkitan, kita harus kembali ke satu momen, 1 detik, yang mengubah segalanya. Tikungan 11. Kecepatan tinggi, motor menikung sempurna, lalu tiba-tiba hilang. Grip lenyap, ban tak lagi menggigit aspal.
Dan dalam sekejap, high side tak terhindarkan. Tubuh terlempar, motor berputar liar, semua terjadi terlalu cepat untuk dipahami. Orang-orang bilang itu karena trek, bumps, aspal bergelombang, kondisi yang memang brutal. Tapi, para analis melihat sesuatu yang berbeda. Lebih dalam, lebih teknis, lebih krusial. Ban. Ya, sesederhana itu. Keputusan kecil dengan dampak besar. Honda memilih ban depan soft, agresif, cepat di awal. Tapi di kota, itu seperti main api. Suhu tinggi, pengereman ekstrim, tekanan konstan. Ban dipaksa bekerja di batasnya. Dan saat batas itu terlewati, tidak ada ampun. Menariknya, tidak semua tim mengambil resiko itu. KTM justru bermain aman, hard compound, lebih dingin, lebih stabil. Dan hasilnya, mereka bertahan. Sekarang balik lagi sedikit. Sebelum crash itu terjadi, Veda sedang tidak dalam masalah. Justru sebaliknya, dia sedang menyerang. Start dari P4, langsung tempel grup depan. Sempat turun posisi? Ya, tapi dia bangkit, naik lagi, dan bahkan mencetak fastest lap. Itu bukan pembalap biasa. Itu tanda dia memang punya sesuatu. Dan justru disitulah ironi terjadi. Saat performa sedang naik, sebuah detail kecil menghentikan semuanya. Tapi tunggu, ceritanya tidak berhenti di sana. Karena setelah crash, justru sesuatu yang lain terjadi. Nama Veda meledak. Media internasional membahasnya. Klip crashnya beredar. Analis membedah setiap detik kejadian. Dan anehnya, ini bukan sorotan negatif. Ini rasa penasaran. Siapa dia? Seberapa cepat dia? Dan seberapa jauh dia bisa melangkah? Sekarang kita kembali ke masa sekarang. Menuju Jerez. Tempat di mana semua pembalap merasa rumah. Tidak ada lagi kejutan trek. Tidak ada lagi trial error besar. Yang ada hanya eksekusi. Dan bagi Honda Tim Asia, ini bukan sekedar seri berikutnya. Ini adalah momen evaluasi total. Setup, ban, strategi. Semua harus tepat. Karena mereka tahu sekarang, detail kecil bisa menghancurkan segalanya. Para rival mungkin sempat tersenyum melihat Veda terjatuh. Tapi mereka juga sadar, itu bukan akhir. Karena pembalap seperti ini tidak hilang. Mereka belajar, mereka kembali, dan biasanya mereka datang dengan sesuatu yang lebih berbahaya. Jadi saat lampu start di Jerez nanti padam, jangan hanya lihat siapa yang di depan. Lihat siapa yang datang dari belakang dengan misi. Karena kalau semuanya berjalan sesuai rencana, yang kita lihat nanti bukan sekadar comeback, tapi pernyataan.